Saya menyikapi tentang terjadinya hiruk pikuk korupsi di Kabupaten Kampar ini, kami sebagai pemuda sangat sedih mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas matinya tindakan hukum pemberantasan korupsi di Kampar. Menganggap korupsi ini di Kabupaten Kampar cukup ramai, malah banyak. Cuma yang kita sayangkan, selama ini banyak laporan masyarakat, baik LSM ataupun per kelompok atau individu, banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum, khususnya aparat hukum di tingkat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat menemani waktu istirahat Anda dalam program Seputar Riau. Saya Fadila Kori, berikut berita selengkapnya. Korupsi merupakan musuh bersama. Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, banyak prestasi para pejabat yang merampok uang rakyat dijebloskan ke jeruji besi, mulai dari pejabat tingkat rendah, bupati, wali kota, gubernur, hingga ke menteri, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Korupsi tidak mengenal batas wilayah, baik pusat maupun daerah. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten terletak di Provinsi Riau dengan julukan Serambi Mekah. Namun isinya masih para pejabat daerah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Kali ini Riau.TV dan Jas Merah menyorot sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Kampar. Penyidik pidana khusus Kejati Riau menahan RH dan MY. Keduanya merupakan tersangka korupsi pembangunan ruangan instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Keduanya sebelum ditahan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejati Riau, mengingat ancaman pidananya 5 tahun penjara dan merupakan hak penyidik. Keduanya langsung ditahan di Rutan Selang Bungkuk, Kota Pekanbaru. MY dalam proyek bernilai 46 miliar tahun 2019 ini merupakan pejabat pembuat komitmen, sementara tersangka keduanya merupakan leader manajemen konstruksi. Menurut asisten pidana khusus Kejati Riau, Trijoko, perbuatan keduanya dalam korupsi RSUD Bangkinang telah merugikan negara lebih kurang 8 miliar rupiah. Keduanya diduga tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga bangunan itu tidak selesai. Pembangunan ruangan inap RSUD merupakan tahap ketiga, kata Trijoko didampingi asisten intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto. Pantauan di Kejati Riau, keduanya keluar dari ruangan pemeriksaan pada Kamis malam 12 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. Keduanya mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan korupsi. Kasus ini mendapat sorotan dari tokoh pemuda Kampar Hairul Azli. Korupsi di Kampar sudah mencapai titik klimaks, sehingga tidak satupun kasus korupsi ditangani di Kampar. Azli sambil berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berharap kasus korupsi tidak berhenti di sini, terus diselidiki. Sementara itu, M. Iksan, tokoh masyarakat Kampar, mengatakan dan menyayangkan lemahnya penegak hukum di Kampar, seperti Kejari Kampar, sangat lamban menangani kasus korupsi di Kampar, sehingga diambil alih oleh Kejati Riau. Ujar, banyak LSM yang melaporkan namun minim penanganan. Sementara itu, Kejari Kampar sampai berita ini turunkan belum memberikan komentar apapun. Dari Bangkinang, Kabupaten Kampar, Azwar Anas, Jas Merah, dan Riau.TV melaporkan.
permasalahan korupsi di Kabupaten Kampar. Kan begitu, Pak reporter? Iya. Kalau kami selama ini menganggap korupsi ini di Kabupaten Kampar cukup ramai, malah banyak. Cuma yang kita sayangkan selama ini banyak laporan masyarakat, baik LSM ataupun per kelompok atau individu, banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum, khususnya aparat hukum di tingkat kabupaten. Kenapa begitu? Kadang kita bertanya sendiri, Kajati Riau banyak menaikkan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Kampar. Kasus korupsi ini berjumlah sangat besar dengan jumlah uang yang itu miliaran, saudara Babu. Cuma yang kita sayangkan, tindak lanjut atau implementasi sesuai dengan perintah Jaksa Agung kepada aparat hukum, tentunya kejaksaan dan teruntuk untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampar. Selama ini hanya yang kecil-kecil saja yang kasus korupsi yang sering diangkat. Jadi kita meminta agar kedepannya di bawah kepemimpinan Bapak Kajari yang baru, maaf saya tidak begitu benar, kalau bisa tolong menunjukkan prestasinya lah di Kabupaten Kampar ya, dalam menegakkan memberantas korupsi. Dalam memberantas korupsi ini artinya tidak harus ada tebang pilih. Harusnya korupsi yang berskala besar yang diutamakan, yang banyak merugikan masyarakat Kampar. Nah, di sini yang selama ini kita lihat Kejaksaan Negeri Kampar masih sangat kurang, tidak sesuai dengan surat edaran Kejaksaan Agung. Saya nomornya tidak begitu hafal, Pak reporter. Jadi ke depan kita mendesak, begitu juga Bapak Kajati, untuk dan segera mendesak Kajari Kampar untuk bisa mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Kampar khususnya dan di Riau pada umumnya. Demikian untuk sementara, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23. Anggaran rumah sakit ini sekitar 46 miliar dengan korupsinya sekitar 8 miliar. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan rumah sakit umum Bangkinang ini? Kepada pemerintah atau KPK tolong disidik bagaimana solusinya untuk Kabupaten Kampar ini. Apakah pemerintahannya atau bupatinya? Sekian, terima kasih. Demikian Seputar Riau. Anda dapat menyaksikan berita kami di riau.tv, TV Melayu di hati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.